Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Restu Jangkrik Lebak, dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sobatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada masalah yang berarti, baik di kehidupan pribadinya maupun kehidupan usahanya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbincang-bincang seputar budidaya jangkrik dan kunci sukses beternak jangkrik itu seperti apa sih gitu. Jadi memang banyak ya, ketika kita bicara hal atau faktor key atau faktor kunci untuk sukses budidaya jangkrik itu ada banyak. Tapi ini ya catatannya bahwasanya ketika suatu proses atau satu kegiatan, kalau awal dari kegiatan tersebut itu tidak dilakukan dengan benar, pasti ke tengahnya itu mengalami masalah, di ujungnya mengalami masalah, di ujungnya lagi mengalami masalah, dan endingnya tidak akan maksimal. Dan itu sudah kebanyakan suatu proses atau suatu kegiatan itu seperti itu. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi kunci sukses beternak jangkrik dimulai dari mana. Pertama sekali, bagaimana cara memperlakukan telur. Jadi artinya gini, telur jangkrik seperti yang sobatku lihat ini, itu tidak butuh perawatan ekstra sih sebenarnya. Tidak butuh perawatan ekstra. Maaf, saya ini jadi masih amatiran, jadi handphone saya pegang sendiri. Tidak perlu perawatan ekstra, kita hanya perlu kontrol ditaruh di tempat yang seperti ini. Jadi kita kasih toples, bawahnya dikasih koran, artinya biar penguapan itu terserap sama koran sehingga telur jangkrik kita itu nggak terendam ya, nggak terkena air sehingga mengumbal-umbal, jadi nanti mengganggu aktivitas pemeramannya. Pertama sekali sobatku taruh dasar atau koran atau kertas apapun yang bisa menyerap air di dasar toples. Setelah itu telur yang baru datang ketika kita beli online, kita taruh di bungkusnya seperti bawaannya ketika habis kirim. Nah, setelah ditaruh di bungkusnya, kita rapetin lagi ininya, kuncinya. Setelah itu kita tutup koran seperti ini. Jadi tujuannya ini untuk penguapan dari bawah dan dari atas itu memang terserap oleh air, sehingga telur kita atau telur jangkrik kita itu tidak terlalu lembab atau tidak terendam air, sehingga proses pemeraman itu akan berjalan dengan baik. Nah, tugas pertama setiap begitu telur datang itu kita aduk-aduk seperti ini. Pastikan telur itu tidak menggumbal ya sob ya. Pastikan telur itu tidak menggumbal. Nanti tunggu beberapa hari sampai warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Itu berarti cirinya telur itu sudah mau menetas semua. Telur yang baik itu telur yang memang ketika merah atau coklat kehitamannya itu kompak semuanya sob. Jadi itu ciri telur yang baik, artinya memang telur itu ditelorinya itu satu angkatan, artinya 1-2 hari dari produsennya itu diangkat lalu dijual. Ada beberapa produsen memang yang kadang-kadang nunggu bak telurnya itu sampai penuh dulu baru diangkat, perlu waktu 5 atau 6 hari gitu ya. Nanti anak jangkriknya juga nanti menetasnya jeda waktunya itu antara 1 sampai 10 hari bahkan. Nanti kesananya nanti jamur jangkrik itu akan beda usia. Jadi turun 3 atau 4 tahap, sehingga beratnya pun ada yang sudah mau berbulu, ada yang masih ganti kulit yang ke-3, ke-4, ada yang ganti kulit ke-5. Jadi jangkrik itu tidak seragam. Jadi tips sukses pertama, carilah produsen telur mang yang bermutu baik, setidaknya dari usianya. Pokoknya cirinya tadi sobatku, ketika telur itu memerah atau coklat kehitaman, itu hampir semuanya coklat kehitaman, berarti itu kita hanya perlu waktu maksimal 3 hari untuk menetaskan telur semua.
Nah, setelah telur menetas, ini mungkin sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Ini saya lewat ya, bagian mana menetaskan telur. Nah, salah satu kunci suksesnya peternak jangkrik itu ada di fase ini, sob. Ada di fase ini. Kalau istilah ayam itu fasenya fase brooding. Jadi, bagaimana memperlakukan anak jangkrik itu yang memang masih lemah, ya sob. Tapi dia cukup minumnya. Jadi dia itu cukup minumnya. Nomor satu, ketika jangkrik menetas itu dia belum butuh makanan, sob, karena memang dia masih membawa nutrisi dari telurnya. Begitu menetas itu anak jangkrik itu masih bisa bertahan 3 sampai 4 hari baru mendapatkan makanannya, karena dia masih punya bekal nutrisinya. Jadi pertama sekali itu kita gelar try rata. Jangan pernah dikasih makan pur dan sebagainya, karena memang metabolisme tubuhnya itu belum siap. Jadi di fase brooding, kalau istilah ayam itu memperlakukan anak jangkrik itu, pertama sekali kita gelar traynya biar hangat. Terus kedua, kita kasih lampu, sob. Kita kasih lampu biar suhunya itu terjaga kehangatannya antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Kalau memang diperlukan, misalkan kita belum peka sama suhu kira-kira berapa, sobatku bisa beli termometer pengukur suhu itu. Harganya juga nggak terlalu mahal, antara 30 ribuan. Untuk mengukur itu, sob, suhu dipertahankan kurang lebih seperti itu, karena memang anak jangkrik itu masih rentan sekali terhadap perubahan cuaca atau dingin ekstrim itu ya. Kita bantu lampu. Setelah itu kita sediakan secara merata itu makanan atau minuman jangkrik. Minuman yang umum untuk anak jangkrik itu kedebok pisang, itu dicacah halus, disebarkan rata di atas tray, yang rata, sob. Jadi semua sudut ada, semua tempat ada, biar anak jangkrik yang masih bodoh tersebut, yang masih belum paham masalah ini itu tuh mudah menemukan minumannya, agar dia bisa bertahan hidup sampai memang tubuhnya itu memang sudah berhasil beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini fase yang paling penting, sob, menurut saya. Sebagus-bagusnya pakan kita, kalau anak jangkrik kita itu mati muda, ya jelas volumenya akan berkurang. Gitu, sob. Jadi pertahankan anak jangkrik itu daya tetasnya tetap di sekitar 90% ke atas. Viabilitasnya atau daya hidupnya itu tetap bertahan di 90% ke atas. Itu insya Allah nanti akan jadi tonggak awal keberhasilan kita budidaya jangkrik. Minum ya, sob. Sekali lagi minum hangat. Itu dipertahankan sampai kisaran 1 minggu, sob. Jadi jangan dulu dikasih pur sampai ganti kulit pertama. Itu jangan dulu dikasih pur, karena memang metabolisme belum siap dan dia hanya butuh minum. Kalau perlu kasih minuman yang mengandung energi seperti air gula. Terus sobatku bisa rendam kedebok pisang yang sudah dicacah tersebut, atau pepaya yang diparut itu direndam dengan air gula yang enggak terlalu manis, direndam di air gula tersebut, dibasahi dengan air gula. Itu bagus sekali, sob, untuk membantu memberikan energi. Nah, ketika jangkrik tersebut sudah mampu hidup bertahan selama 1 minggu, kita baru kenalkan pur. Nah, jangkrik biasanya umur 1 minggu itu sudah mulai makan pur. Tebar tipis-tipis merata, sob. Tebar tipis-tipis merata di area tray. Terus nanti setelah jangkrik umur 10 hari, nanti sobatku bisa sudah mulai dikenalkan wadah pakannya seperti tirpek seperti ini. Sobatku bisa kenalkan wadah pakannya biar nanti kesononya kita enak naruhnya. Tak pikir itu ya, sob ya. Jadi saya review sebentar video ini. Jadi pertama sekali bagaimana memperlakukan telur yang baik itu seperti apa, tadi sudah saya jelaskan di atas.
sehingga daya tetasnya menjadi tinggi dan serempak, sehingga nanti ukuran jangkrik itu cenderung seragam seperti di video ini. Nah, ukuran jangkrik itu cenderung seragam, artinya hanya turun satu, jadi beda 2 atau 3 hari itu wajar gitu ya. Artinya ketika jangkrik mau kita jual itu memang beratnya sudah maksimal dan yang kecil pun sudah besar, jadi timbangan yang kita dapatkan itu akan optimal, kira-kira seperti itu sob. Nah, setelah telurnya tadi, terus kedua itu fase brooding. Fase brooding itu memperlakukan anak jangkrik itu seperti apa sih? Memperlakukan anak jangkrik yang baik adalah karena dia tubuhnya masih perlu adaptasi terhadap lingkungan, makanya kita hangatkan tubuhnya. Tubuh jangkrik itu sesuai dengan habitat alaminya, itu antara suhu 31 sampai 33 derajat Celcius. Kalau memang sekiranya perlu, sobatku bisa beli termometer. Nah, setelah kita pasang lampu, sobatku kasih X-ray untuk perlindungannya, lalu ditebarin dengan batang pohon pisang yang sudah dicacak rata. Akan lebih bagus lagi kalau dibasahin dengan air gula, jadi anak jangkrik itu mendapatkan energi yang baik gitu. Setelah itu pertahankan sampai 1 minggu, minumannya selalu dikontrol, selalu tersedia, baru nanti dikenalkan sama pur. Biasanya ketika kita berhasil dalam fase brooding, artinya menyelamatkan anak jangkrik itu beradaptasi atau membantu anak jangkrik beradaptasi terhadap lingkungannya, biasanya populasi jangkrik itu akan padat. Artinya sebenarnya telur, kebanyakan orang panen itu telur 1 kilo itu jadinya cuma antara 50 sampai 60 kg, itu kebanyakan seperti itu, 50-60 kg. Tapi kalau fase broodingnya tepat gitu ya, fase broodingnya tepat, itu bisa hampir 2 kali lipat sob. Artinya jangkrik 1 kilo itu bisa 90-an, 90, kadang bahkan nyampe 1 kintal gitu ya. Itu kalau fase broodingnya tepat sob. Jadi kalau anak jangkriknya itu hidup semua, kebanyak yang hidup gitu ya, ketika mereka sudah mulai makan pur, itu biasanya peluang harapan hidupnya itu akan lebih tinggi sampai dewasa nanti. Kira-kira itu ya sob ya, konten saya kali ini. Mohon maaf apabila ada narasi yang memang tidak tertata dengan baik, karena memang ini kita masih amatiran. Tapi pada prinsipnya tujuan saya membuat konten ini hanya berbagi apa yang sudah saya lakukan untuk mengoptimalisasi hasil ternakan kita, agar memang analisanya lebih menarik, keuntungannya lebih didapat lebih bagus gitu. Akhirnya saya akhiri sob ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.